warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Walia Muharami dengan NIM 123111003. Nah, saya mahasiswi PIAUD semester 5. Dalam video ini, saya ingin mengerjakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Kelas dan Pengelolaan Pembelajaran yang diampu oleh Bunda Dr. Misda SAG MPD. Semoga video ini bisa menjelaskan dengan jelas dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Check it out. Nah, soal yang pertama itu ada jelaskan oleh saudara 3 dari 6 prinsip dalam pengelolaan kelas dengan memberikan contoh konkret di lembaga AUD. Alhamdulillah ya, sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada Bunda Misda atas bimbingannya yang luar biasa. Saya izin menjawab 3 dari 6 prinsip pengelolaan kelas dengan contohnya. Yang pertama itu ada prinsip kedisiplinan. Nah, guru harus menetapkan aturan yang jelas nih dan konsisten agar anak itu memahami batasan perilaku. Contohnya tuh kayak misalnya tuh anak setelah belajar mencuci tangan terlebih dahulu, terus makan. Setelah makan mencuci tangan lagi. Terus kalau misalnya setelah bermain mereka harus membersihkan permainannya setelah bermain. Nah, setelah itu juga guru bisa memberikan pujian nih kepada anak, kayak misal dia udah membersihkan permainannya, kita tuh kasih pujian kayak wah hebat banget sudah membereskan permainan. Pujian ini tuh bisa membantu anak termotivasi dan anak itu bisa mengikuti arahan tanpa merasakan terpaksa. Yang kedua, ada prinsip keteraturan dan terstruktur. Nah, anak-anak kan membutuhkan kegiatan yang terstruktur ya, agar mereka itu merasa aman dan mudah mengikuti kegiatan. Contohnya tuh kayak guru itu membuat RPPH atau jadwal harian yang jelas, kayak dari pembukaan itu menyapa, berdoa, bernyanyi, ice breaking dan sebagainya. Terus kegiatan inti kita menggambar ataupun lain sebagainya, dan penutup itu kita bisa bercerita tentang hasil-hasil kegiatan di kegiatan inti. Nah, tapi meskipun kayak gini tuh guru tuh bisa memberikan fleksibilitas biar anak itu mengekspresikan kreativitasnya. Misalnya setelah menggambar tuh masih ada waktu nih, jadi kayak cerita dulu atau main puzzle segala macam. Yang ketiga, ada prinsip interaksi positif. Jadi guru tuh harus membangun hubungan yang hangat agar anak tuh merasa percaya diri, dihargai gitu. Nah, contohnya tuh saat anak tuh udah bisa menyelesaikan puzzle, guru tuh kayak muji, wah bagus sekali ya kamu udah bisa nyelesain puzzle. Atau kayak contoh lainnya, anak itu udah bisa nih pakai sepatu gitu ya, pakai ngikat tali sepatu atau pakai spatula. Nah, guru tuh harus muji, wah kamu udah bisa mandiri ya, udah bisa ini gitu. Nah, baik, sekian jawaban saya untuk nomor 1. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nah, jika saudara nanti menjadi guru anak usia dini, pendekatan apa sih yang akan digunakan dalam pengelolaan kelas agar kelas itu menjadi kondusif dengan memberikan alasan yang tepat? Oke, sebelumnya saya berterima kasih dulu, berterima kasih banyak sekali kepada Bunda Misda atas ilmu yang bermanfaatnya. Nah, nanti misalnya jika saya menjadi guru anak usia dini, saya mengambil pendekatan bermain sambil belajar atau play based learning. Sorry ya. Alasannya tuh kan karena anak usia dini ini belajar paling efektif itu melalui bermain. Karena melalui bermain itu kita dapat mengembangkan 6 aspek perkembangan seperti agama dan moral, kognitif, fisik motorik, sosial emosional, bahasa, dan seni secara alami. Contohnya tuh kan sekarang di sekolah-sekolah tuh banyak tuh udah mulai masuk TV gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan TV itu untuk mengenalkan konsep berbagi, bekerja sama, atau lain sebagainya. Kita manfaatkan saja. Misalnya tuh kayak kita gunakan platform online kayak TikTok edukatif, YouTube Kids. Nah, kemarin itu juga saya ada memutar video singkat ya pas magang. Itu tuh menampilkan tentang karakter animasi gitu. Jadi anak-anak tuh bisa sekaligus meniru adegan tersebut.
Contohnya kayak role play gitu. Jadi anak-anak itu kita arahkan untuk bergiliran memberikan boneka atau mainan ke temannya. Tidak lupa juga kita sebagai guru itu harus memuji kan, harus memuji anak. Wah, kamu luar biasa sekali mau berbagi dengan teman. Nah, selain itu juga di TV pun kayak ada web-web interaktif gitu ya. Jadi kayak kita bisa bermain game di sana. Nah, itu juga melatih keterampilan kognitif dan motoriknya. Misalnya tuh kita menyuruh anak-anak itu kayak kemarin itu saya main game tentang makanan sehat dan makanan tidak sehat. Jadi kayak anak-anak tuh maju satu-satu ngambil makanan sehat yang mana, makanan tidak sehat yang mana. Nah, dengan kayak gitu tuh anak-anak tidak merasa bosan dan dia bisa belajar dengan menyenangkan. Jadi kita bisa memanfaatkan media-media itu untuk belajar. Karena emang gaya belajar anak itu kan berbeda-beda ya. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang audio visual dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya pintar-pintar gurunya lagi untuk mengelola kelas agar anak itu merasakan aman dan nyaman serta tidak mudah bosan. Nah, untuk tambahannya tuh kita bisa melakukan pendekatan dikombinasikan dengan positive reinforcement. Jadi kita kayak memberikan pujian gitu loh untuk perilaku anak di kelas biar anak tuh tidak merasa takut dan lain sebagainya. Baik, sekian jawaban untuk nomor 2. Maaf banget singkat soalnya kenyataannya seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Wah, ini soalnya sangat sesuai dengan apa yang ada di lapangan yang kami magang 2 kemarin, yaitu jelaskan oleh saudara 3 hambatan yang paling berpengaruh signifikan. Ulang ya. Jelaskan oleh saudara 3 hambatan yang paling berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran anak usia dini dengan memberikan solusi serta contoh kasusnya. Sebelumnya terima kasih Bunda karena memberikan pertanyaan yang seperti ini yang sangat relate dengan di lapangan. Baik, saya izin menjawab. Berdasarkan dengan pengalaman saya, ya pengalaman di lapangan kemarin pas magang 1, magang 2, ada 3 hambatan signifikan yang paling banyak. Yang pertama itu rasio guru dan anak yang tidak seimbang. Seperti yang Bunda Misdah bilang juga pas kita pertemuan itu. Nah, itu juga termasuk ya. Soalnya tuh solusinya ya kita harus menambah jumlah guru. Semisal dan membagi anak tuh ke dalam kelompok kecil saat berkegiatan. Misalnya tuh kan anak biasanya satu kelas itu 15 orang. Nah, kalau gurunya 1 aja itu susah. Jadi ditambah jadi 2. Jadi kita tuh bisa juga kita mengatur jadwal kegiatan itu bergantian agar setiap anak mendapatkan perhatian. Tapi lebih bagusnya itu menurut saya sih 1 kelas itu 2 guru gitu. Nah, untuk contoh kasusnya di sekolah, saya kemarin itu kan ada magang ya. Nah, kemarin itu anaknya tuh berjumlah 15 orang. Tapi cuma 1 guru nih, cuma 1 guru. Nah, jadi tuh kemarin pas membaca gitu ya, anak yang di belakang tuh kayak kurang fokus gitu. Soalnya gurunya juga mau apa sih namanya ya? Mau ngajarin yang depan, yang belum bisa. Nah, tapi yang belakang tuh udah ngobrol semuanya. Jadi guru tuh sulit buat mengatasi semua anak sekaligus. Dengan membagi anak menjadi 2 atau 3 kelompok atau menambah guru jadi 2 dalam 1 kelas, itu tuh bisa lebih anak itu dapat lebih fokus gitu. Misal guru yang satunya menjelaskan di depan, guru yang satunya menjelaskan ke anak satu persatu gitu. Jadi guru itu bisa memberikan bimbingan yang lebih efektif. Karena kemarin juga
ibunya bilang kalau dia tuh satu kelas satu guru, jadi agak susah gitu. Baik, untuk yang kedua itu adanya kurangnya dukungan orang tua. Seperti yang kita tahu, solusinya itu ya kita mengadakan komunikasi rutin dengan orang tua murid, kayak melalui pertemuan gitu, atau sosialisasi, atau chat, atau segala macam. Sekarang kan udah bisa pakai media sosial di WA, jadi kita bisa bikin grup khusus untuk orang tua. Nah, kita juga bisa memberi panduan kegiatan sederhana di rumah. Semisal kalau misalnya kan biasanya tuh ada anak yang kalau di sekolah tuh rajin banget, tapi di rumah malah nggak dikerjakan gitu. Jadi itu bisa agak kurang miskomunikasi antara guru dan orang tua. Jadi anak itu malahan tidak bisa mendukung pembelajarannya. Contohnya yang di sekolah, anak itu sering tidak mengerjakan tugas rumah seperti mengenal huruf atau bentuk karena orang tuanya itu tidak terlibat atau tidak mengajak gitu. Dengan membuat buku panduan itu, orang tua bisa deh kayak kegiatan singkatnya tuh ya bisa dilakukan di rumah. Karena kemarin juga pas magang tuh ada anak yang belum bisa membaca gitu kan. Pas ditanya ternyata dia di rumah itu gak belajar, dia di rumah itu cuma main gitu. Jadi kita kayaknya harus guru itu perlu berkomunikasi dengan orang tua lebih lanjut agar tidak miskomunikasi antara guru dan orang tua. Jadi orang tua berperan penting dalam pembelajaran anak. Nah, terus selanjutnya itu ada sarana dan prasarana yang terbatas. Nah, ini yang terakhir seringkali ya seperti ini. Untuk solusinya, kemarin itu kan saya sempat bertanya tuh kepada kepala sekolahnya. Kata beliau itu kita memanfaatkan media alternatif, dan untungnya di sana itu udah ada TV yang masuk gitu. Terus kreativitas guru, jadi guru itu bikin kreativitas sendiri, kayak mainan sendiri, mainan dari APE gitu segala macam, menggunakan bahan yang sederhana. Atau bisa juga kita meminta bantuan pihak sekolah atau orang tua untuk melengkapi sarana belajar. Tetapi kalau untuk beli itu kata kepala sekolahnya tuh anggarannya kurang gitu. Jadi pakai kreativitas guru. Nah, contoh kasusnya nih kayak semisal kelas itu tidak memiliki cukup mainan edukatif kayak puzzle gitu. Kemarin pak sekolahnya tuh bilang tuh puzzle itu satunya hampir berapa ratus ribu gitu. Nah, jadi guru bisa kayak, atau mungkin kayak alat-alat peraga bentuk atau geometri dan lain sebagainya. Nah, guru itu bisa nah guru juga dapat membuat bahan penggantinya itu misalnya dari kardus, dari kertas warna, dari clay, dari tusuk lidi, dari bahan alam lainnya kayak batu, terus kayak bahan daun ulang dan lain sebagainya. Nah, sehingga anak itu tetap dapat belajar mengenal bentuk melalui kegiatan bermain yang menarik. Tidak hanya bentuk, tetapi juga yang lain sebagainya. Nah, sekian jawaban dari saya dari nomor 1 sampai nomor 3. Terima kasih. Maaf juga jika banyak kesalahan karena saya juga masih butuh belajar lebih lanjut. Juga terima kasih kepada Bunda Misda karena atas bimbingannya. Saya sangat amat bersyukur. Oh iya, untuk teman-teman sekalian, jangan lupa komen dan tinggalkan jejak di bawah ini ya. Satu komen dari kalian itu sangat berharga, terutama untuk bestie-bestie saya yang sangat amat cantik, Manjalita, Ulala. Kalian jangan lupa komen ya, Azhar, Eka, Nay, dan lain sebagainya. Pokoknya teman-teman saya satu kelas itu jangan lupa komen.
Saya request komennya pakai Masya Allah. Bercanda ya, bercanda. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. You got me jumping like